Baca Buku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan jurnal yang berjudul Penggunaan Internet sebagai Media Baru dalam Pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini berkembang dengan pesat, sehingga hal ini mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi yang tidak lagi terbatas pada informasi surat kabar, audiovisual dan elektronik, tetapi juga sumber-sumber informasi yang lain, diantaranya melalui jaringan internet. Salah satu bidang yang mendapat dampak yang cukup berarti dengan perkembangan teknologi ini adalah bidang pendidikan. Berbagai cara telah dikenalkan serta digunakan dalam proses belajar pengajar atau PBM, dengan harapan pengajaran guru akan lebih berkesan dan pembelajaran murid akan lebih bermakna. Teknologi informasi dan komunikasi telah banyak digunakan dalam proses belajar, sehingga mutu pendidikan seiring dengan berkembangnya teknologi. Perkembangan teknologi multimedia telah menjanjikan potensi besar dalam merubah cara seseorang untuk belajar, untuk memperoleh informasi, menyesuaikan informasi, dan lain-lain. Multimedia juga menyediakan peluang bagi pendidik untuk mengembangkan teknik pembelajaran sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian juga bagi para pelajar. Dengan multimedia, diharapkan mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi karena tidak terfokus pada teks dari buku. Kemudian teknologi multimedia yang telah terhubung internet akan semakin menambah kemudahan dalam mendapatkan informasi untuk kepentingan pembelajaran. Gerakan reformasi telah menjalankan hampir 10 tahun. Sementara itu, dunia terus berubah dengan berbagai tantangan dan peluang yang mengharuskan bangsa Indonesia untuk mengambil sikap yang tegas. Salah satu upaya yang sangat strategis untuk membawa masyarakat dan bangsa Indonesia ke tengah-tengah persaingan global ialah meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia. Salah satu upaya ialah melalui program pendidikan dengan memberdayakan media pembelajaran yang berteknologi. Secara umum, teknologi pendidikan diartikan sebagai media yang lahir dari revolusi teknologi, yaitu pemanfaatan komputer dan pengajaran berprogram atau programmed instruction. Perkembangan teknologi komunikasi harus diakui memberikan paradigma baru yang mengubah keseluruhan cara pandang kita tentang berbagai masalah dan persoalan yang ada di muka bumi ini, termasuk di dalamnya cara pandang penggunaan media baru dalam proses pembelajaran. Perubahan paradigma ini juga mempengaruhi media pembelajaran, yaitu digunakannya teknologi internet seperti mailing list, email, maupun blog, yang di berbagai negara digunakan sebagai sarana efektif untuk berkomunikasi dan tukar-menukar pendapat. Adanya internet membuka sumber informasi yang tadinya susah diakses. Akses terhadap sumber informasi bukan menjadi masalah lagi. Perpustakaan merupakan salah satu sumber informasi yang mahal harganya. Berapa banyak perpustakaan di Indonesia dan bagaimana kualitasnya? Adanya internet memungkinkan seseorang di Indonesia untuk mengakses perpustakaan di Amerika Serikat dan tempat lain. Mekanisme akses perpustakaan dapat dilakukan dengan menggunakan program khusus, biasanya menggunakan standar Z39.50 seperti Wise, aplikasi Telnet, atau melalui web browser. Sudah banyak cerita tentang pertolongan internet dalam penelitian, tugas akhir dan proses pembelajaran.
tukar-menukar informasi atau tanya jawab dengan pakar, guru, dan dosen dapat dilakukan melalui internet. Tanpa adanya internet, banyak tugas akhir dan tesis yang mungkin membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk diselesaikan. Kerjasama antar pakar, guru, dosen, dan juga dengan mahasiswa yang letaknya berjauhan secara fisik dapat dilakukan dengan lebih mudah. Dahulu, seseorang harus berkelana atau berjalan jauh untuk menemui seorang pakar untuk mendiskusikan sebuah masalah. Saat ini, dapat dilakukan dari rumah dengan mengirimkan email, makalah, dan penelitian dapat dilakukan dengan saling tukar-menukar data melalui internet. Via email ataupun dengan menggunakan mekanisme file sharing. Bayangkan, apabila seorang mahasiswa di Irian dapat berdiskusi masalah kedokteran dengan seorang pakar di universitas terkemuka di Pulau Jawa, mahasiswa dimanapun di Indonesia dapat mengakses pakar atau dosen yang terbaik di Indonesia dan bahkan di dunia. Batasan geografis bukan menjadi masalah lagi. Rumusan masalah yang dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Apakah yang dimaksud dengan internet sebagai media baru dan pembelajaran? 2. Apakah kelebihan dan kekurangan internet sebagai media baru dalam pembelajaran? 3. Bagaimanakah hubungan internet dengan pembelajaran? Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui konsep internet sebagai media baru dalam pembelajaran. 2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan internet sebagai media baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan internet dengan pembelajaran. Konsep internet sebagai media baru dalam pembelajaran. Internet adalah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan ribuan jaringan komputer melalui sambungan telepon umum maupun pribadi. Secara individual, jaringan komponennya dikelola oleh agen-agen pemerintah, universitas, organisasi komersial, serta sukarelawan. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Media baru dideskripsikan sebagai media yang mampu menayangkan konten atau informasi secara interaktif. Audien dimampukan untuk menanggapi setiap informasi dengan mudah. Pembaca bisa bertindak secara aktif menyampaikan informasi, dan pembaca dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan pembaca atau anggota lain. Istilah media baru ini sering dimunculkan untuk menyebut aplikasi web 2.0, juga identik dengan konten digital yang dapat didistribusikan secara masif dan interaktif melalui internet. Konten internet yang berupa gabungan berbagai jenis media, teks, gambar, suara, dan video ditambah dengan kemampuan interaktifnya mengalahkan kemampuan segera media yang pernah ada. Kelebihannya ditambah dengan keberadaan arsip yang bisa diakses setiap saat. Pengakses internet dapat melihat berita atau artikel yang ditayangkan bertahun-tahun sebelumnya. Kekuatan utama yang merupakan revolusi dari media baru adalah interaktivitas. Pembaca dengan segera bisa memberikan komentar atau umpan balik pada setiap artikel yang dibacanya. Pembaca tidak lagi pasif, kini saatnya mereka juga bisa secara langsung mengirimkan artikelnya, atau dalam kurung beberapa jenis media langsung menayangkan tanpa editing. Selanjutnya, praktek-praktek kesenian
yang mengacu pada aplikasi teknologi spesifik, terutama media digital yang disebut new media, yang tidak lain merupakan digital media. Lebih jauh, istilah seni media baru ialah pelabelan terhadap kecenderungan gender seni yang menggunakan perangkat teknologi kamera seperti foto dan film, internet, komputer, video, dan berbagai turunannya yang berbasis teknologi digital. Meskipun begitu, ada pula praktik teknologi analog yang lalu dialih ubah ke bentuk digital. Jadi, seni media baru bukanlah medium lama atau dalam konteks material yang lantas digantikan dengan media yang baru. Modus seni media baru memanfaatkan perangkat inovasi teknologi, terutama sekarang teknologi digital untuk larut di dalamnya, membongkar tatanan atau mungkin pula mempermainkan kemajuan itu. Karena itu semua demi ekspresi eksistensinya sendiri. Materi selanjutnya, kelebihan dan kekurangan internet sebagai media baru dalam pembelajaran. 1. Harus diakui, kalau media baru dalam bentuk elektronik yang lalu lalang di jaringan internet adalah sebuah media informasi masa depan. Harus diakui juga, kalau media baru ini memiliki footprint yang luar biasa, menjangkau berbagai lapisan pembaca dari berbagai kelas dan akan melampaui jumlah pembaca media internasional. Yang 2, siapa saja boleh mengemukakan pendapatnya. Kita dapat berkomunikasi secara masing-masing atau secara massal yang dapat dilakukan di mana saja di seluruh dunia hanya dalam waktu beberapa detik saja. Yang ketiga, kita dapat menyebar atau mempublish informasi yang bisa diakses dari mana saja di seluruh dunia dalam waktu yang singkat. Yang keempat, kita dapat berkomunikasi secara langsung atau real time melalui telepon dan unit video processing. Kita bisa melakukan chat melalui jaringan gratis, chat yang sangat luas yaitu MIRC. Bagi guru internet menawarkan beberapa kesempatan untuk diraih. Di antaranya A. Pengembangan profesional. Pengembangan profesional ini meliputi 1. Meningkatkan pengetahuan. 2. Berbagai sumber di antara rekan, sejawat atau sedepartemen. Yang ketiga, bekerja sama dengan guru-guru di luar negeri. Yang keempat, kesempatan untuk menerbitkan atau mengumumkan secara langsung hasil penelitian. 5. Mengatur komunikasi secara teratur. Yang terakhir, berpartisipasi dalam forum dengan rekan sejawat baik lokal maupun internasional. Poin B, sumber bahan mengajar. Sumber bahan pengajar meliputi 1. Mengakses rencana belajar, mengajar, dan metodologi baru. 2. Bahan buku dan bahan jadi untuk segala bidang pelajaran. 3. Mengumumkan dan berbagi sumber. Yang keempat, sangat tingginya popularitas atau sangat tingginya minat untuk meningkatkan siswa lebih fokus belajar. Yang poin C ialah untuk siswa internet menawarkan kesempatan untuk belajar secara cepat. Poin-poinnya meliputi 1. Meningkatkan pengetahuan. 2. Belajar berinteraktif. 3. Mengembangkan kemampuan di bidang penelitian. Yang kedua, memperkaya diri. Memperkaya diri meliputi 1. Meningkatkan komunikasi dengan siswa lain. Yang kedua, meningkatkan kepekaan akan permasalahan yang ada di seluruh dunia. Kemudian, menurut Commission on
Instruksional Teknologi 1992 via Danin 2007 mengidentifikasikan beberapa keuntungan pemanfaatan teknologi pendidikan baru. Yang pertama ialah media teknologi pendidikan membuat pendidik lebih produktif. Yang kedua, media teknologi pendidik menunggang pengajar individual. Yang ketiga, media teknologi pendidikan membuat kegiatan pengajar lebih ilmiah. Yang keempat, media teknologi pendidikan membuat kegiatan pengajaran lebih powerful. Selanjutnya, dapat pula kita lihat kekurangan internet sebagai media baru dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, sebagai ajang atau bisa disebut debat kursi yang berkepanjangan. Ironisnya, debat ini sering bersembunyi atas hak anonimitas. 2. Fitnah di era digitalisasi memang menjadi suatu yang murah dan umbar oleh siapa saja tanpa pembuktian yang jelas. Yang ketiga, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon masih belum tersedia di berbagai tempat di Indonesia. Biaya penggunaan jasa telekomunikasi juga masih mahal. Yang keempat, sumber daya manusia masih terbatas. Yang terakhir, yang kelima, perlu pengawasan guru dan orang tua agar siswa tidak mengakses situs-situs pornografi. Hubungan internet dengan pembelajaran teknologi internet pada hakikatnya merupakan perkembangan dari teknologi komunikasi generasi sebelumnya. Media seperti radio, televisi, video, multimedia, dan media lainnya telah digunakan dan dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan. Apalagi media internet yang memiliki sifat interaktif bisa sebagai media massa dan interpersonal dan gudangnya sumber informasi dari berbagai penjuru dunia. Sangat dimungkinkan menjadi media pendidik lebih unggul dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, Tung dalam Izjoni 2007/15 mengatakan bahwa setelah kehadiran guru dalam arti sebenarnya, internet akan menjadi suplemen dan komplemen dalam menjadikan wakil guru yang memiliki sumber belajar yang penting di dunia. Menurut Reharjo, memanfaatkan internet bagi pendidik adalah dapat menjadi akses sumber informasi, akses kepada narasumber, dan sebagai media kerjasama. Akses kepada sumber informasi yaitu sebagai perpustakaan online, sumber literatur, akses hasil-hasil penelitian, dan akses kepada materi kuliah. Akses kepada narasumber bisa dilakukan komunikasi tanpa harus bertemu secara fisik. Sedangkan sebagai media kerjasama, internet bisa menjadi media untuk melakukan penelitian bersama atau semacam membuat semacam makalah bersama. Pemanfaatan teknologi, komunikasi, dan informasi untuk keperluan pendidik diketahui memberikan dampak positif. Studi lainnya dilakukan menyebutkan bahwa pemanfaatan internet sebagai media pendidik menunjukkan positif terhadap hasil belajar peserta didik. Mengembangkan pembelajaran berbasis web yang efektif memerlukan penerapan suatu pendekatan sistem dan prinsip-prinsip desain pembelajaran. Aplikasi e-learning di sekolah. E-learning adalah proses belajar mengajar yang dibantu oleh komputer. Proses yang paling mudah adalah dengan menggunakan web server dan menjalankan aplikasi e-learning tersebut melalui web. Dengan melalui web, kita praktis tidak perlu mengonfigurasi terlalu banyak di sisi pengguna. Salah satu software yang paling menarik yang saat ini banyak digunakan untuk e-learning adalah Moodle yang bisa di-download di alamat https://www.moodle.org. Moodle dapat diambil secara cuma-cuma
karena merupakan software open source di bawah lisensi GNU GPL. Agar lebih mudah, Moodle dapat diinstal melalui tampilan web dengan cara mengakses ke alamat https IP address webinstall.php. Beberapa kebutuhan dasar untuk membangun teknologi pembelajaran secara e-learning di sekolah, yaitu yang satu. Pertama, perangkat komputer. Perangkat komputer harus tersedia di sekolah. Apabila software merupakan kendala, kita bisa memakai sistem operasi berbasis Linux beserta aplikasinya yang gratis dari open source di bawah lisensi GNU atau GPL. Bahkan kita perlu mengacungi jempol pada pemerintah yang akhir-akhir ini gencar menyumbangkan komputer bagi sekolah-sekolah. Yang kedua, jaringan komputer baik kabel maupun WiFi. Agar perangkat komputer menjadi lebih efisien untuk menerapkan teknologi pembelajaran e-learning, kita terlebih dahulu harus membangun jaringan internet di sekolah. Kita bisa membangun jaringan internet dengan kabel melalui topologi STAR. Atau bahkan yang sekarang sedang tren adalah membangun jaringan komputer dengan teknologi WiFi. 3. Software aplikasi e-learning. Banyak sekali software yang tersedia. Sekali lagi, apabila mahalnya software aplikasi yang menjadi kendala, kita bisa memakai software berbasis Linux yang gratis. Apalagi Linux lebih stabil dan lebih aman dibandingkan sistem operasi lainnya yang berbayar. Di lingkungan Linux ada aplikasi e-learning yang sangat populer, yaitu Moodle yang bisa di-download di situs www.moodle.org. Moodle merupakan aplikasi e-learning yang mempunyai interface berbasis web. Jadi memudahkan bagi kita untuk mekonfigurasinya. Kita juga perlu membangun aplikasi mail server di jaringan internet sekolah agar konsep pembelajaran e-learning dapat maksimal. Ini bisa dibilang unik karena tugas-tugas bagi siswa dapat dikirimkan oleh gurunya melalui email. Buku panduan yang bisa menunjang sebagai bahan untuk membangun konsep pembelajaran e-learning di sekolah adalah buku berjudul Pedoman Membangun Server Linux untuk Sekolah dan UKM. Karya Onowe Purbo yang diterbitkan oleh Dian Rakyat. Buku ini menuntun kita untuk membuat aplikasi e-learning di sekolah dengan sangat lengkap dan step by step. Yang keempat, PC router untuk sharing koneksi internet. Apabila teknologi e-learning di sekolah akan kita kembangkan menjadi lebih besar sehingga lebih efisien, kita bisa menghubungkan jaringan internet kita ke jaringan internet. Kita bisa menghubungi provider internet seperti Telkom Speedy untuk menghubungkan jaringan internet sekolah kita ke dunia luar. Melalui PC router, kita hanya membutuhkan beberapa IP public yang bisa kita sewa dari provider internet. Untuk kemudian kita sharing koneksi internet ke seluruh komputer di sekolah kita. Sehingga konsep pembelajaran e-learning di sekolah akan lebih efisien. Kesimpulan 1. Media baru dideskripsikan sebagai media yang mampu menayangkan konten atau informasi secara interaktif melalui internet yang berupa gabungan beberapa jenis media, teks, gambar, suara, dan video ditambah dengan kemampuan interaktif yang mengalahkan kemampuan segenap media yang pernah ada. Yang kedua, kelebihan internet sebagai media baru adalah dalam pembelajaran sebagai prinsip yang dapat diakses setiap saat, sedangkan kekurangannya dapat menimbulkan gosip yang berkepanjangan. Hubungan internet dengan pembelajaran adalah membantu guru dalam menyiapkan berbagai sumber belajar atau sebagai suplemen
dan komplement yang mewakili guru sebagai sumber belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.